Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan bentuk terakhir dari persamaan fungsi eksponensial. Bentuk P A pangkat E pangkat 2 ditambah I kali A pangkat E ditambah C sama dengan 5. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan fungsi eksponensial seperti ini, kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Caranya kita misalkan, yang A pangkat Fx itu sama dengan Y. Ya. Sehingga nanti kita memperoleh bentuk yang ini itu adalah P kali Y pangkat 2. A pangkat Fx-nya kita ganti dengan Y. Ditambah I kali Y ditambah C sama dengan 0. P kali Y kuadrat ditambah Y kali I kali Y ditambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Jadi Anda menyelesaikannya dengan cara persamaan kuadrat itu dengan pemfaktoran. Untuk paham, kalian perhatikan contoh yang Bapak berikan. Contoh yang pertama, misalnya 4 kali 3 pangkat X tambah 1 dikurang 9 pangkat X dikurang 27 sampai dengan 6. Pertanyaannya, tentukan himpunan kombinasi atau nilai X yang memenuhi. Menyelesaikan soal ini, kita gunakan sifat-sifat perpangkatan dulu ya. 4 kali yang ini berdasarkan sifat perpangkatan itu menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Kemudian 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2 pangkat X kurang 27 sama dengan 0. 3 pangkat 1 adalah 3, 4 kali 3 adalah 12. Berarti 12 kali 3 pangkat X. 3 pangkat 2 dipangkati X, itu kita bisa tulis menjadi 3 pangkat X pangkat 2. Kurang 27 kan? Nah, baru kita misalkan. Misal 3 pangkat X itu sama dengan Y. Sehingga diperoleh 12, 3 pangkat X-nya kita ganti dengan Y, berarti 12Y, dikurang 3 pangkat X-nya juga kita ganti dengan Y, berarti Y kuadrat, kurang 27 sama dengan paham ya sampai sini ya? Langkah berikutnya, supaya lebih memudahkan kita menyelesaikan pemfaktorannya, bagi yang sudah lancar tidak jadi masalah, bagi yang masih belum lancar, supaya lebih mudah, yang negatif dari Y kuadratnya kita ganti dulu, rubah dulu menjadi positif dengan cara dikali dengan negatif. Negatif 1 berarti 12Y dikali negatif 1 berarti dengan 12Y, negatif kali negatif berarti positif, berarti tambah Y kuadrat, negatif kali negatif juga jadi positif, jadi tambah 20. Ini paham? Baik, alhamdulillah. Kita susun ulang menjadi Y kuadrat kurang 12Y tambah 27 sampai dengan. Kemudian difaktorkan. Kalian harus berpikir nanti pemfaktorannya harus berpikir mencari 2 buah bilangan
yang jika dikalikan itu sama dengan 27. Ya, dari mana 27-nya? Dari 1 di sini dikali 27. Kemudian kalian juga harus berpikir berapa ditambah berapa sama dengan negatif 12. Ketemu angka-angkanya? Ya, sip. 27 itu bilangan bulatnya antara 3 dan 9. Ya, tidak ada yang lain lagi. 1 dengan 27 atau 3 dengan 29. Yang memungkinkan untuk terjadinya nilai 12 itu adalah 3 dan 9. Berarti negatif 3 kali negatif 9, negatif 3 ditambah negatif 9. Jika nanti pemfaktorannya Y dikurang 3 dikali Y dikurang 9 sama dengan pemfaktoran. Y dikurang 3 dikali Y kurang 9. Sehingga dari sini diperoleh Y itu sama dengan 3 atau Y sama dengan 9. Dari mana? Y 3. Dari lawan negatif 3. Dari lawan negatif 3. Kemudian Y9 itu lawan dari negatif 9. Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 9 ini belum merupakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya itu kita cari lagi. Kita cari. Karena kita memisalkan Y itu sama dengan 3X, berarti untuk Y sama dengan 3 pangkat X sama dengan Y, berarti 3 pangkat X sama dengan 3. 3 ini adalah 3 pangkat 1, sehingga berdasarkan sifat persamaan eksponensial minimum yang lalu, kita memperoleh nilai X-nya sama dengan 1, karena basisnya sudah tidak sama. Untuk Y sama dengan 9, berarti diperoleh 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Basisnya juga sudah sama, berarti nilai X-nya sama dengan. Nah, nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian itu adalah 2 dan 1 dan 2. Paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Itu contoh yang pertama. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Hapus dulu. Contoh yang kedua. Sembilan pangkat X tambah 1 dikurang 28 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 9 pangkat X tambah 1 dikurang 28 kali 3 pangkat X ditambah 3. 9 kita rubah dulu menjadi perpangkatan, yaitu 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 X tambah 1 ya, dikurang 28 3 pangkat X. Saja deh, itu seperti itu tambah 3 sama dengan
lagi sifat. Berarti 3 pangkat 2x ditambah 2. Ya, pangkat dipangkatkan lagi itu dikalikan. Berarti 2 kali x, 2 kali 1. Berarti 3 pangkat 2x sama dikurangi 28, 3 pangkat x tambah 3 sama dengan 5. Gunakan sifat lagi, berarti menjadi 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2 dikurangi 28 kali 3 pangkat x tambah 3 sama dengan 0. 3 pangkat 2x itu kita bisa tulis 3 pangkat x pangkat 2. Ya, berdasarkan sifat yang tadi sudah dijelaskan. 3 pangkat 2 adalah 9, dikurangi 28, 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan. Oke, sampai sini paham? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita misalkan. Misal 3 pangkat x-nya itu dengan r misalnya. Tadi y sekarang r. Jadi diperoleh p kuadrat kali 9 berarti 9 p kuadrat. Dari sini ya. Dikurang 28. 3 pangkat x kita ganti. Berarti 28 p ditambah 3 sama dengan 0. Ini sudah muncul persamaan kuadratnya. Kemudian kita harus berpikir berapa kali berapa sama dengan 27. 27 dari mana? Dari 9 dikali 3. Ya. 27 itu berasal dari 9 kali 3. 9 kali 3, 27. Terpikir juga berapa tambah berapa sama dengan negatif 20. Perkalian yang menghasilkan 27 itu ada 1 kali 27 atau 3 kali 9. Yang memungkinkan untuk penjumlahannya negatif 28 adalah 1 dan 27. Jadi berapa? Jadi negatif 1 dengan negatif 27. Berarti ini negatif 1, ini negatif 27. Sehingga diperoleh apa? Karena ininya 9 berarti nanti dibagi 9. Ya, 9. Berarti 9P kurang 1. Kemudian ini 9P kurang 27. Suku yang mana yang bisa difaktorkan? 9P kurang 1 atau 9P kurang 27? 9P kurang 27. Jadi yang ini kita tulis 9P kurang 1. Ini kalau difaktorin berarti 3, bukan 3, 9 langsung ya. EPP dari 9 dan 27 itu 9. Berarti 9P dikurang 3. Oke? 9 kali P ada 9P. 9 kali 3 berarti 27. Per 9. Oke? Ya, sehingga diperoleh pemfaktorannya itu adalah 9P kurang 1, kemudian P kurang 3. Coba kita cek pemfaktoran ini dengan besar. Ya, 9P kali P
P kuadrat. 9P dikali negatif 3 itu negatif 27. Negatif 1 dikali P negatif 1, negatif 27 ditambah negatif 1, negatif 28. Negatif 3, negatif 1 kali negatif 3 positif. Jadi angka-angka ini sudah. Sampai sini paham? Jadi berapa nilai P untuk yang ini? Ya, betul. Lawan dari negatif 1 adalah 1 sama 9P berarti perkalian menjadi pembagi. Jadi lawan P yang ini itu adalah 1/9 atau untuk P yang ini lawan dari negatif 3 adalah positif. Jadi kita memperoleh P sama dengan 1/9 atau P sama dengan 3. Belum selesai ya? Kita lanjut ke sini. Untuk P sama dengan 1/9, berarti tadi kita misalkan 3 pangkat X sama dengan Y. Nah, 3 pangkat X sama dengan Y. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1/9. 3 pangkat X 1/9 itu sama saja dengan 3 pangkat negatif 2. Basisnya sudah sama, sehingga diperoleh X sama dengan negatif. Ya, satu lagi. Untuk P sama dengan berapa tadi? 3. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3. 3 adalah 3 pangkat 1, basisnya sama, berarti X sama dengan. Sehingga diperoleh hubungan penyelesaiannya adalah 1 negatif 2, itu 2 soal, contoh soal dari persamaan fungsi eksponensial yang kompleks yang bisa kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk persamaan wajar. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi modal dasarnya pertama, kalian jangan lupakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Kemudian tadi ikuti langkah-langkah yang Bapak berikan. Jadi metode belajarnya adalah dengan menggunakan metode ATM. Apa ATM itu? Amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Amati itu maksudnya pahami langkah-langkah yang Bapak berikan, kemudian tiru step by step, langkah per langkahnya. Dan nanti setelah kalian paham, setelah lancar, baru modifikasi. Ya, mungkin ada langkah-langkah yang bisa kalian hilangkan, langkah-langkah yang kalian lewat. Sebenarnya tidak dilewat, cuman prosesnya ada di letak, tidak dituliskan di dalam penyelesaian. Ya, baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.